Stoikisme mengajarkan bagaimana menjadi orang yang tenang dengan fokus pada pengendalian diri, ketenangan batin, dan penerimaan terhadap hal-hal di luar kendali kita. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube Filosofi Stoicism ya. Berikut adalah prinsip utama Stoikisme untuk mencapai ketenangan. Pertama, kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Terima yang tidak bisa. Stoikisme menekankan bahwa kita hanya bisa mengendalikan pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Segala hal lain di luar kendali kita seperti opini orang lain, cuaca, politik, atau ekonomi tidak seharusnya mengganggu ketenangan kita. Saat menghadapi masalah, tanyakan, apakah ini dalam kendali saya? Jika, gives, lakukan yang terbaik untuk mengubahnya. Jika tidak, gives terima dengan lapang dada dan fokus pada reaksi yang bisa dikendalikan. Kedua, jangan bereaksi secara impulsif, latih kesabaran. Ketika kita dihadapkan pada situasi sulit, seringkali kita langsung bereaksi tanpa berpikir. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus mengambil jeda sejenak sebelum merespons sesuatu. Saat merasa marah atau kecewa, hitung sampai 10 sebelum respons. Gunakan metode perspektif waktu. Tanyakan apakah ini akan tetap penting dalam 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun ke depan. Ingat bahwa tidak ada hal yang bisa benar-benar menyakiti kita, kecuali kita mengizinkannya masuk ke dalam pikiran kita. 3. Premeditatio malorum. Antisipasi hal buruk. Orang stoik sering mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk, bukan untuk pesimis, tetapi agar tidak terkejut jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Pikirkan skenario terburuk sebelum melakukan sesuatu, misalnya gagal dalam pekerjaan, kehilangan uang, dan sebagainya. Lalu tanyakan, jika ini terjadi, apakah saya bisa bertahan? Apa langkah yang bisa saya ambil? Dengan cara ini, ketika sesuatu benar-benar terjadi, kita sudah siap secara mental dan tidak panik. 4. Amor fati, cintai takdir. Apapun yang terjadi, alih-alih hanya menerima kenyataan, Stoikisme mengajarkan untuk mencintai dan menghargai segala yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk. Jangan berkata, kenapa ini terjadi padaku? Tapi ubah menjadi bagaimana ini bisa menjadi pelajaran bagiku. Lihat setiap kesulitan sebagai latihan untuk menjadi lebih kuat. 5. Memento mori. Ingat bahwa kita akan mati. Stoikisme mengajarkan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan memikirkannya bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk menghargai hidup sepenuhnya. Setiap pagi, ingatkan diri, hari ini bisa jadi hari terakhirku. Jadi aku akan menjalani hari ini dengan sebaik mungkin. Jangan buang waktu pada hal-hal yang tidak penting, misalnya membenci orang lain, marah tanpa alasan atau mengeluh. Keenam, hiduplah di saat ini, jangan terjebak di masa lalu atau masa depan. Orang yang gelisah biasanya terlalu terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Padahal, satu-satunya yang benar-benar kita miliki adalah momen sekarang. Fokus pada tugas yang sedang dikerjakan tanpa terganggu oleh hal lain. Misalnya saat makan, benar-benar menikmati makanan. Jika pikiran mulai khawatir tentang masa depan, tarik napas dan ingatkan diri untuk kembali ke saat ini. Ketujuh, jangan bergantung pada eksternal untuk kebahagiaan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita, bukan dari harta, status, atau pengakuan orang lain. Kurangi keinginan terhadap hal-hal yang tidak benar-benar dibutuhkan. Jangan mencari validasi dari orang lain. Cukup lakukan yang terbaik. Pahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara, termasuk kesuksesan dan kegagalan. Kedelapan, perkuat diri dengan disiplin dan rutinitas. Orang stoik percaya bahwa hidup yang teratur membantu menciptakan ketenangan batin. Bangun pagi dan mulailah hari dengan refleksi diri. Biasakan diri dengan rutinitas sederhana yang membawa manfaat jangka panjang. Hindari kebiasaan buruk yang hanya memberikan kepuasan sesaat, tetapi membuat pikiran tidak tenang. Kesembilan, jaga hubungan dengan orang lain dengan tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua orang akan setuju atau menyukai kita, dan itu tidak masalah. Jika seseorang berkata buruk tentang kita, tanyakan, apakah ini benar? Jika benar, gunakan sebagai kritik membangun. Jika tidak, abaikan, karena tidak ada gunanya memikirkan pendapat yang salah. Bersikap baik kepada semua orang, tapi jangan berharap semua orang akan bersikap baik kepada kita. Kesepuluh, terus belajar dan berkembang. Stoic Growth Mindset. Orang stoik percaya bahwa hidup adalah proses pembelajaran terus-menerus, dan kita harus terus memperbaiki diri. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca atau merenung tentang hidup. Tuliskan pengalaman harian dan pelajaran yang didapat. Banyak filsuf stoik seperti Marcus Aurelius melakukan ini. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah tahu segalanya, selalu terbuka untuk belajar dari siapapun. Kesimpulannya adalah menjadi orang yang tenang dalam stoikisme. Bukan berarti tidak memiliki emosi, tetapi belajar mengendalikan emosi agar tidak mendikte hidup kita. Dengan berlatih kesabaran,
menerima kenyataan, dan fokus pada apa yang bisa dikendalikan, kita bisa hidup dengan lebih damai dan stabil. Jika ingin mempraktikkan stoikisme secara konsisten, mulailah dengan langkah kecil, seperti saat merasa marah atau cemas, tarik napas, dan tanyakan, apakah ini layak untuk saya khawatirkan? Setiap pagi, ingatkan diri untuk fokus pada saat ini, dan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Belajar untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya dan mencari pelajaran di dalamnya. Dengan konsistensi, prinsip-prinsip stoikisme ini bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih kuat, tenang, dan bahagia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Filosofi Stoicism ya.